وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dan anugerah yang sangat besar, yaitu dengan kita bisa melaksanakan salah satu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan berupa salat maghrib, dan kita duduk bersama menunggu waktu salat isya dengan menuntut ilmu agama. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihinna al-khataya wa yarfa'u bihinna darajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perkara yang itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat-derajat kalian. Kata Rasul kita Muhammad SAW ketika para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, beliau menyatakan, isbaghul wudu' ala al-makarih wa intidharu salati ila salah wa kathratul huta ila al-masajid fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Nabi Muhammad SAW menyatakan di antara hal yang dengannya Allah akan mengangkat derajat seseorang dan akan menghapuskan dosa seseorang adalah seseorang itu menyempurnakan wudu di saat susah baginya berwudu. Kemudian yang kedua, seseorang itu memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah Azza wa Jal, dan seseorang mereka menunggu waktu salat berikutnya dari waktu salat yang sebelumnya. Dan ini yang menjadi kemuliaan bagi kita bersama di malam yang mulia ini, di mana kita menjadi orang-orang yang menyempurnakan wudu kita, kemudian kita menjadi orang-orang yang duduk untuk menunggu waktu salat isya setelah kita berada di salat maghrib kita ini, dan kita melangkahkan kaki ataupun kita berjalan atau kita mengarah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat-salat wajib. Maka kata Rasulullah, itulah dia ribat, dan itulah dia ribat, serta itulah dia ribat, dan itu merupakan pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabat-sahabiat beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dan kepada manusia yang mereka istiqamah di dalam mengikuti dan mengamalkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita dari semua yang sudah kita laksanakan, kita amalkan, dan semoga Allah menghapuskan segala dosa dan keburukan kita, dan semoga Allah pertemukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah pertemukan dan kumpulkan kita di dalam masjid yang kita cintai ini. Allahumma amin. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke dalam pembahasan at-tanadi bi ahabbil asma. Di dalam atau di antara adab dan akhlak di dalam muamalah sesama dengan kaum muslimin adalah at-tanadi bi ahabbil asma, memanggil seseorang dengan panggilan yang paling baik atau dengan panggilan yang paling disukai oleh orang yang akan kita panggil. Wa yustahabbu laka an tunadiyan nasa wa tad'uhum bi ahabbi asma'ihim ilaihim wa awqa'iha fi anfusihim wa lita'taqida wa lituqina annaka bidzalika muthabun min Allah thumma inna fi'laka hadha yuhibbuka ila khalqillahi azza wa jalla
wa yuqribuka min qulubihim. Kata beliau, hafizahullah, maka dianjurkan bagimu untuk memanggil manusia itu dan engkau menyeru mereka dengan nama yang paling mereka sukai, nama yang paling mereka mendapatkan kesenangan dan menyenangkan hati mereka. Dan apa-apa yang memang itu menjadi hal yang engkau akan yakin, jika engkau memanggil temanmu atau saudaramu dengan panggilan tersebut, engkau bisa mendapatkan pahala dari nama tersebut. Dan kemudian perbuatan kita atau perbuatan Anda di dalam memanggil orang lain dengan nama yang menyenangkan untuknya tersebut akan membuat orang lain itu mencintai Anda, dan mereka juga akan membuat dekat dengan hati-hati mereka. Maka kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Di sini beliau hafizahullah taala menyatakan kita ini dianjurkan untuk memanggil saudara-saudari kita atau memanggil teman-teman kita itu dengan nama yang terbaik, dengan nama yang disukainya, dengan nama yang memang itu membuat hatinya itu senang ketika dipanggil dengan nama tersebut. Jangan malah kita memilih nama-nama yang kurang baik atau mungkin dengan sebutan-sebutan yang melarikan makna dari apa yang mereka mendapatkan nama dengan makna yang baik. Dan dahulu kita pernah menyatakan apa? Likulli ismin, ya setiap nama itu nasibun min ismihi, likullin musamma nasibun min ismihi. Setiap sesuatu yang diberikan nama itu akan ada bagian dari apa yang dinamakan terhadapnya. Ya, makanya nama itu dengan nama-nama yang baik, sebutan panggilan yang kita sebut mereka, kita panggil mereka dengan nama yang terbaik. Namanya bagus, Abdullah, Abdurrahman, tapi panggilannya macam-macam. Ya, dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ya, namanya mungkin Aba ini, atau mungkin panggilannya adalah Muhammad, atau mungkin panggilannya adalah seorang yang memiliki ketampanan dan seterusnya. Namun dipanggil dengan nama-nama yang lainnya, maka tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling tanabuz dengan laqab-laqab, sebutan-sebutan yang tidak baik. Jangan memanggil, jangan menghina, jangan meremehkan seseorang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ini yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. La yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh suatu kaum itu meremehkan, merendahkan kaum yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan, yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kita saling merendahkan orang dengan apa? Alqab, dengan laqab, dengan sebutan-sebutan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Oleh karenanya, fa'mad ila kulli ismin mahbub ila an-nafsi wad'u an-nasa bihi. Maka hendaknya kita jadikan panggilan atau yakinlah untuk kita itu memanggil seseorang dengan panggilan yang dia paling sukai dan panggilan yang paling dekat dengan hatinya. Jauhi panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Ala tara anna al-malaikata tas'adu bi nafsil mu'min at-tayyibah fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min al-malaikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib fayaquluna fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya hatta yantahu biha ila as-sama'id dunya. Apa kata beliau di sini? Hafizahullah, tahukah Anda bahwa sesungguhnya malaikat itu naik membawa ruh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah seorang hamba yang mukmin. Kemudian tidaklah mereka itu melewati sekelompok malaikat kecuali malaikat itu akan menyatakan apa? Ma hadzal ruhut thayyib. Ya. Ruh siapa ini? Siapakah jiwa yang baik ini? Yaqulun, maka malaikat mengatakan fulan bin fulan, dia adalah fulan bin fulan. Dan malaikat ini menyebutkan nama fulan bin fulan tadi dengan nama yang paling dicintainya dulu ketika di muka bumi ini. Dan inilah dia malaikat, mereka menyebut seseorang dengan nama yang paling dicintai dan disukainya. Jazakumullah khairan. Wa amma ruhul khabitha, adapun ruh yang jelek, ruh yang buruk, ya, fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ruh yang jelek, maka ketika malaikat berkata, siapa ini ruh yang jelek? Maka mereka menyatakan ini adalah
fulan bin fulan, dan dia disebut dengan nama yang terburuk, nama yang terjelek yang dulu pernah dia dipanggil dengan nama tersebut di dunia. Begitulah malaikat. Mereka memanggil seorang mukmin dengan namanya yang terbaik, dengan nama yang paling dicintainya. Dan malaikat juga memanggil seseorang dengan nama yang terburuk sesuai dengan nama yang dia dipanggil dulu di dunia. Maka agar kiranya saudara kita, teman kita, kerabat kita disebut oleh malaikat dengan nama di hadapan malaikat-malaikat yang ada itu, maka kita panggil mereka dengan nama yang paling dia sukai. Namanya baik, maka panggil dengan nama tersebut. Naam, hada waqad qala Allah azza wa jalla ta'ala wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberi julukan yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, karena sejelek-jelek nama adalah nama yang buruk ataupun fusuk setelah keimanan. Ai annaka idza tanabazta bil alqab tahawwalta min mu'minin ila fasiq wa bi'sa an tatasamma bi fasiq. Bermakna apa? Ketika seseorang itu menjuluki orang lain dengan nama yang buruk, maka seseorang tersebut berubah jadi seorang yang mukmin menjadi orang yang fasik. Ketika seseorang memanggil temannya dengan nama yang buruk, maka yang awalnya dia mukmin maka berubah menjadi fasik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, ya. Tahawwalta min mu'minin ila fasik. Engkau berubah dari sebelumnya mukmin menjadi fasik. Ini kata beliau hafizahullah taala dalam menafsirkan ayat ini. Maka oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum, kita hendaknya memanggil seseorang itu dengan nama-nama yang dicintainya, dengan nama yang disukainya, dengan nama yang terbaik yang dia punya. Kalau sekiranya memang dia itu punya nama yang baik, maka jangan panggil dia dengan nama selain nama tersebut. Begitulah seseorang itu dimuliakan, seseorang itu ditinggikan, seseorang itu dihargai, karena memang seorang mukmin itu kemuliaannya dijaga, bukan untuk diinjak-injak. Dan begitulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam beberapa hadisnya. Kemudian beliau menyatakan di sini mukhatabatun nasi ala qadri uqulihim, ya, mukhatabatun nas ala qadri uqulihim, berbicara dengan manusia itu dengan kadar nalar orang tersebut, ya. Artinya seseorang ketika pengen ngomong, mau berbicara, itu kita hendaknya mempertimbangkan nalar orang itu ketika kita ajak bicara dengan bahasa yang bagaimana, ya, dipertimbangkan orang tersebut. Ini min babil adab. Ini bagian daripada adab ketika berbicara. Wa hada babun minal ahammiyati bimakan. Fanzur ila afhamil ashkhas qabla an tuhaddithahum wala tuftinin nasa bihadithik wanzur madza turidu minhum wa min thumma wajjih al-khitab bil qadri alladhi yafhamunahu wa yahmilunahu fa hina idhin yufhamu anka muraduk wa tuhabu ila talabik wa tujabu ila talabik. Kata beliau di sini hafizahullah taala, ini merupakan pembicaraan yang penting. Wa hadza bab min al-ahammiyati bimakan. Maka ini adalah merupakan bab atau topik pembicaraan yang sangat penting, di mana seseorang hendaknya memperhatikan kemampuan nalar orang lain ketika dia itu diajak bicara. Sehingga sebelum kita mengajak mereka berbicara, lihat kadar orang yang kita ajak bicara. Gunakan bahasa yang mereka tidak perlu mencari kamus lagi. Apa yang disampaikan Ustaz tadi atau apa yang disampaikan orang tadi masih memerlukan adanya pencarian makna kepada kamus, karena banyaknya kosakata yang tidak difahami, ya. Maka ini tidak perlu. Makanya sebenarnya, ya, sebagian guru-guru kita itu memilih untuk berdakwah dengan bahasa yang memang di daerah itu mereka paham dengan bahasa tersebut, ya. Contoh misalkan orang-orang yang tinggal di suatu daerah dan mereka memiliki bahasa tertentu, seperti di negara kita, negara Indonesia, masing-masing daerah punya bahasa daerah tersendiri. Maka yang terbaik itu adalah ketika ustadz itu mampu untuk berbicara, dai itu bisa berbicara dengan bahasa mereka, berdakwah dengan bahasa mereka, itu akan lebih mudah untuk difahami, ya, akan lebih mudah dimengerti. Makanya kita lihat Ustaz Abdullah Zain, ya, hafizahullah,
kita lihat Abul Aswad Al-Bayati, kita lihat Ustaz Muhammad Abduh dan beberapa ustaz-ustaz yang lain, dan juga ada ustaz kita yang ada di Sulawesi, di Makassar, mereka juga berdakwah dengan bahasa mereka, ya. Sebagaimana guru-guru kita, ya, yang dari Padang, mereka terkadang berdakwah dengan bahasa Minangnya, yang di daerah Medan misalkan berdakwah dengan bahasa Bataknya, dengan bahasa Medannya, yang di Jawa mereka berbicara dengan bahasa Jawanya, yang di Bangkinang mereka berbicara dengan bahasa Bangkinang dengan bahasa Acunya, yang di daerah Makassar mereka berbahasa dengan bahasa Bugisnya, yang di daerah Madura mereka juga memberikan kajian kepada jamaah dengan bahasa Maduranya, yang di Lombok, yang di Ambon, yang di Kupang, yang di Timur, gitu. Mereka menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kalaupun menggunakan bahasa Indonesia, tidak memasukkan bahasa-bahasa yang susah untuk dimengerti. Implementasi. Ya, sebagian orang masih mencari itu apa maknanya. Mungkin bagi kita, kita tahu. Tapi bagi orang lain masih perlu untuk mencari apa yang dimaksudkan, apa yang dituju. Tayyib, oleh karenanya kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, mukhatabatun nasi ala qadri uqulihim, berbicara, berkhitab, bermukhatabah, ngobrol dengan orang itu hendaknya kita mempertimbangkan nalar dan daya cakup bahasa mereka, ya. Bahasa mereka. Terkadang ada orang tua kalau kita pakai bahasa yang mungkin bahasa kekinian, mereka nggak akan ngerti, ya. Atau ada orang yang seumuran dengan kita, kalau kita gunakan bahasa-bahasa lama, dia nggak akan paham. Daripada nanti malah waktunya tersita hanya untuk menjelaskan 1, 2, 3 kata yang tadi berbeda, maka lebih baik akan lebih mudah juga menggunakan bahasa-bahasa yang tidak perlu memerlukan lagi pencernaan, pemikiran, atau perlu mencari-cari lagi. Ini apa sih maknanya? Ini apa sih pemahamannya? Maka itu akan lebih memudahkan mereka untuk sampai kepada apa yang kita inginkan dari apa yang kita bicarakan. Wahina idin yufhamu anka muraduk. Maka dengan itu semuanya, maka tatkala engkau menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah itu, mereka akan faham apa yang kita tuju, apa yang kita maksudkan. Wa tujabu ila talabik, dan permintaan kita pun akan dipenuhi. Tapi kalau sudah bertemu, berkumpul di situ bahasa-bahasa yang susah untuk difahami, jangankan orang mengamalkan, faham pun tidak, ya kan? Jangankan untuk mereka mengerjakan, untuk mengerti aja mereka belum, gitu loh. Dan inilah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia dengan kadar kemampuan mereka dalam mencerna bahasa. Ya wes lah, bahasa kita bahasa Indonesia Raya yang sifatnya standar-standar saja. Jangan dengan bahasa yang susah-susah, tinggi-tinggi, membuat mereka akan menguras energi untuk mencari kosakata tersebut. Akhraj al-Bukhari min hadits Ali bin Abi Thalib qala hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Nih, lihat apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Ya, berbicaralah dengan masyarakat, ngomong dan berbicaralah dengan manusia itu dengan tema ataupun dengan bahasa yang mereka mengerti, dengan bahasa yang mereka fahami. Apa kata beliau? Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian itu suka Allah dan Rasulnya akan didustakan? Ya kan? Ya, kalau kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, nanti khawatirnya orang memahaminya lain, sementara yang kita inginkan adalah lain. Antara yang kita tuju dengan yang mereka fahami berbeda. Akhirnya kita ingin A, mereka fahami Z. Maka akhirnya Allah dan Rasulnya didustakan hanya karena bahasa yang susah untuk mereka mengerti dan fahami. Maka berusahalah untuk menggunakan bahasa-bahasa itu yang akan mudah mereka fahami, bahasa yang akan mudah mereka cerna, bahasa yang mudah mereka mengerti. Itulah seorang itu dalam berbicara kepada manusia. Muslim min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ma anta bimuhadditsin qauman
dan la yablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika Imam Muslim ya memulai bab beliau dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan apa? Ma anta bimuhaddithi qauman hadithan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau berbicara kepada manusia dan pembicaraan engkau, cara ngomong, cara bicara, bahasa kita tadi tidak sampai kepada kadar akal dan nalar mereka, kecuali apa yang kita sampaikan tadi justru menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Ya, nggak apa-apa kita bahasanya tuh bahasa monoton gitu-gitu aja, selama masyarakat faham, selama manusia mereka mengerti, selama mad'uwin itu mereka faham. Mad'uwin orang yang diajak. Selama orang yang kita dakwahi, orang yang kita seru, orang yang kita ajak, mereka mengerti dengan bahasa itu, ya wes dengan bahasa itu saja. Tidak perlu kita mencoba untuk membawa manusia kepada bahasa-bahasa yang kita ingin terlihat bahasa kita tinggi, ya, memaksakan dakwah itu kepada orang tua, tapi kita sering menggabungkan dengan bahasa Inggris misalnya. Yang hadir udah tua-tua, umur 50, 60-an, tapi dalam dakwahnya digabung dengan bahasa Inggris misalkan, tanpa kemudian kita terjemahkan, ya, tanpa kita terjemahkan. Contoh nih, kita harus berkumpul dengan orang yang satu circle dengan kita. Alah, orang tua mana paham circle? Kalau orang Jawa mungkin pahamnya sikil. Iya kan? Apa sikil? Kaki kan? Nah, kalau circle, apa circle? Orang-orang muda sekarang mereka paham circle adalah orang yang sefrekuensi. Apa frekuensi? Tambah lagi. Yang setipe lah. Ya kan, kita ngumpul dengan orang yang setipe, yang sejenis, atau orang yang pola nalarnya sama, kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai bahasa circle, frekuensi, Ustaz tahunya saya frekuensi radio Ustaz. Sekian megahertz dan sebagainya. Itu yang dia pahami. Ya. Jadi bawa manusia itu kepada bahasa yang mereka itu ketika dengar, paham, mudah paham. Oh ini, oh itu, ya kan? Tapi kalau kita paksakan kita dengan ingin terlihat agak tinggi mungkin, dengan kita campur bahasa-bahasa yang membuat mereka malah bingung, malah pening. Ini dah. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah engkau suka, ingin Allah dan Rasulnya itu akan didustakan oleh mereka? Gara-gara apa? Salah faham. Karena bahasa yang tidak mereka fahami. Bahasa yang tidak mudah mereka mengerti. Dengan itu mereka akan apa? Akan susah untuk apa sih? Apa sih yang mereka ucapkan? Apa sih yang disampaikan? Kita nggak paham. Kita tidak mengerti dan seterusnya. Naam. Wa huwa Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam yukhbiru ba'd ashabihi bi ba'd anwa'il ulumi dunal akharin. Lihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan ilmu-ilmu tertentu hanya kepada sahabat-sahabat tertentu. Artinya apa? Ada bahasa-bahasa, ada bahasan-bahasan, ya, bagian ilmu tertentu yang itu hanya bisa diterima oleh orang-orang terpelajar, yang tidak bisa didakwahkan kepada masyarakat awam, karena nanti akan menggunakan kaedah-kaedah, kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang memang tidak bisa dicerna oleh orang-orang awam, orang-orang tua. Nah, ini Rasulullah SAW. Nah, bahasa-bahasa ini hanya beliau gunakan untuk orang-orang tertentu, ya atau tidak? Nah, sebagaimana dahulu atau sebagaimana Ustaz Arif Al-Bahri, misalkan beliau ketika balik nanti beliau punya kajian intensif untuk para dai atau para penggerak dakwah atau orang-orang yang mereka masih pelajar, ya, kajian dai dan para pelajar. Artinya apa? Ya wis, kalau ada orang tua yang memaksakan diri masuk ke dalam, kemudian nanti dia di depan itu cuman pelongo atau malah bengong, nggak paham, salah siapa? Salah ustadznya atau salah dia? Salah dia yang hadir, karena ini kajiannya intensif nih untuk dai atau para pelajar, para talabatul ilmi yang punya mungkin kapasitas, kemampuan untuk memahami apa yang akan nanti disampaikan. Baik. Nah, kecuali kalau sifatnya umum,
Ya, sifatnya umum. Makanya guru kita atau orang tua kita Ustaz Ali Ahmad, ya, Ustaz Ali Ahmad ketika pernah dulu coba kita undang, kemudian kita katakan, Ustaz, coba bahas pembahasan antara ilmu sains dengan Al-Quran. Pernah diminta seperti itu, antara ilmu sains dengan IPA. Beliau nanya, itu yang antum undang kajian itu mahasiswa kah atau orang tua? Kita sampaikan, orang tua Ustaz. Antum mau bikin mereka itu bingung, antum mau dakwain apa? Nah, ini sains nanti banyak istilah-istilah, IPA banyak istilah-istilah. Terus antum mau paksa orang tua mikirin itu. Orang tua itu udah antum ingatkan dengan surga, ingatkan mereka dengan neraka, ajak mereka beramal, itu orang tua. Kalau masalah sains, masalah ilmu pengetahuan alam, udah bawa kemana? Bawa kepada dunia perkuliahan, kepada mahasiswa, nah itu baru cocok. Tapi kalau orang awam yang dibawa untuk memahami masalah itu, Big Bang lah atau teori-teori ini, teori itu, apa yang akan mereka pahami? Ya kan? Apa yang akan mereka dapatkan? Tidak akan ada yang mereka dapatkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa di sini tadi? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu terkadang menyampaikan tentang bab-bab dan bahasan-bahasan tertentu kepada sahabat tertentu, tidak kepada semua sahabat. Karena memang ada kalanya ilmu ini hanya bisa dicerna oleh sahabat tertentu atau orang tertentu dan tidak bisa dicerna oleh orang yang lain. Karena di kalangan sahabat ada yang terpelajar, ada yang masih muda, ada juga orang yang sudah tua-tua, tidak pada satu kadar yang sama. Itulah mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Fa fi sahihain min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rajul 'ala ar-rahil faqala ya Mu'adz bin Jabal qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berada di atas tunggangan mereka berdua. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil, ya Mu'adz, labbaika wa sa'daik ya Rasulullah. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Diulang 3 kali dipanggil. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Tidaklah seseorang itu dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa harramahu Allahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia dari masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Qal, maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru? Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan hal ini kepada manusia supaya mereka itu merasa gembira? Apa kata Rasulullah? Ya, qala idzan yattakilu. Kalau begitu jangan. Maka mereka akan apa? Mereka akan bersandar. Mereka akan malas-malasan dengan hal itu karena hal tersebut. Wa akhbara biha Mu'adz bin Jabal 'inda mautihi ta'athuma. Ya, dan akhirnya apa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengabarkan hal itu sebelum wafatnya karena khawatir beliau akan mendapatkan dosa ketika itu tidak beliau sampaikan. Ya, lihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala menahan hal itu. Kenapa? Khawatir kan? Kalau sekiranya dikatakan nih, kitalah sekarang dengar hadis ini, ya, tidak ada satu orang pun yang dia bersaksi adalah Allah satu-satunya yang berhak disembah dengan benar dan tidak ada tandingannya.
dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita udah bersaksi atau belum? Kita udah bersaksi atau belum dengan ini? Udah atau belum? Yakin dong. Yakin kita udah bersaksi Allah satu-satunya yang kita ibadahi dan yang berhak untuk diibadahi, dan kita yakin Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, hamba dan utusannya yang telah menyempurnakan dakwah Islam ini. Kita yakin. Kata Rasulullah apa? Illa harramahullahu 'alan nar. Allah akan haramkan dia daripada masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya hadis ini dahulu di awal Islam kemudian langsung disampaikan, maka orang tidak akan belajar Islam. Cukup dia berkeyakinan, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, haram darinya neraka. Ya enggak? Maka mereka akan malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini disampaikan oleh Mu'adz tatkala beliau sudah hendak wafat. Khawatir kalau hadis ini tidak sampai kepada umat. Tayyib, lihat nih. Karena akal manusia ketika itu, di masa itu mereka akan berpemahaman demikian. Maka Rasulullah nahan, jangan sampaikan. Kita juga seperti itu. Maka lihat perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Orang kalau pengen berbicara itu timbang-timbang terlebih dahulu. Satu. Ya, nimbang dengan apa? Ini benar atau salah. Ya, menimbang perkataan itu dengan dua. Satu, benar atau salah. Kalau sudah yakin itu benar, timbang lagi maslahat atau tidak. Setelah kita timbang, ya, itu benar dan kita yakin itu adalah kebenaran, maka ditimbang lagi. Ini kalau saya sampaikan kebenaran ini ada maslahat atau tidak. Walaupun dia benar, tapi yang terjadi mudarat, maka kuffa lisanak. Tahan lisan kita untuk mengucapkannya. Ya, apakah lagi itu sebuah kedustaan dan kesalahan? Tidak boleh. Hanya benar saja, tapi kalau itu akan membuat mudarat, maka tahan lisan kita daripada mengucapkannya. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, hati-hatinya beliau di dalam masalah ucapan dan pembicaraan ini. Fanzur ila qawlihi idzan yattakilu. Fa fi riwayatin ala ubashiru bihin nas qala la inni akhafu an yattakilu. Dalam riwayat yang lain ketika Mu'adz berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah, jangan. Aku khawatir mereka itu nanti akan bersandar dan menjadi orang yang malas dalam beribadah. Naam. Wa nahwihi fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kata beliau di sini, hafizallahu taala, juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya amara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an yubashshira bidzalika an-nas. Falaqiyahu Umar fadafa'ahu wa qala irji' ya Abu Hurairah, wa dakhala ala ithri faqala fala taf'al fa inni akhsha an yattakila an-nasu 'alayhim 'alayha fakhallihim ya'malun. Qala Rasulullah fakhallihim. Ya, lihat ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada umatnya, maka kemudian Abu Hurairah bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bertanya, mau kemana? Aku pengen menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang hadis begini. Apa kata Umar? Jangan engkau kabarkan kepada manusia. Ditahan oleh Umar. Padahal diperintah siapa? Rasulullah pada awalnya. Tapi Umar mengatakan jangan kerjakan. Sampai kemudian akhirnya apa? Umar mengatakan apa? Irji ya Abu Hurairah. Maka kemudian kembalilah engkau kepada Rasulullah SAW, sampaikan alasan aku kenapa engkau melarang mereka, melarang engkau menyampaikan hal tersebut. Bahwasanya aku larang engkau ini supaya engkau tidak membuat mereka itu malas dalam beramal, dan biarkan saja mereka tidak tahu hal itu supaya mereka tetap terus beramal. Disampaikanlah ini kepada Nabi Muhammad SAW tentang alasan Umar ini. Ya Rasulullah, ya, bahwasanya aku tadi bertemu dengan Umar, kemudian Umar melarangku. Akhirnya apa kata Abu Hurairah? Kata Umar, jangan engkau amalkan, ya, karena aku khawatir nanti manusia akan bersandar dan mereka akan meninggalkan amalan. Maka jangan kabarkan dan biarkan mereka terus beramal. Maka kala Rasulullah SAW, fakhallihim.
Kata Rasulullah SAW, ya udah kalau begitu biarkan mereka terus beramal. Biarkan mereka terus beramal. Fanzur ila kalamin nafi' alladhi yantafi'u bihi an-nasa fahaddithhum bihi. Amma al-kalam alladhi yufhamu ala ghairi wajhihi fattaqihi wajtanibhu. Wa khasatan idza kana an-nasu sayaqa'una fi dharari bisababihi. Kata beliau, maka lihat-lihat dulu, teliti dulu kepada suatu perkataan yang bermanfaat, yang mana ketika itu akan memberikan manfaat kepada orang, maka sampaikan. Walaupun itu manfaat, ada perkataan yang baik, tapi ternyata tidak membawa manfaat, maka tahan. Ingat ya, berbicara itu bukan sebatas tentang, oh ini benar kok, ini nyata kok. Bukan tentang benar dan nyata, tapi tentang baik dan tidaknya amalan itu atau kalimat itu disampaikan. Jika dia benar, dia nyata, tapi hanya akan membuat gaduh, maka tahan lisan kita dari mengucapkannya. Ya, kecuali kita lihat ada orang-orang yang akan ada memberikan solusi, memberikan kebaikan, memberikan sebuah jalan keluar, maka ini perlu kita sampaikan. Tapi kalau tidak, ya maka perlu kita untuk menahan diri dari apa yang kita hendaknya kita amalkan. Wala yujhar bikulli kalamin ma'nas. Dan rahasiakan sebagian pembicaraan itu dari manusia. Jangan semua perkara kita umbar. Apapun yang awak dapat, langsung awak sampaikan. Jangan. Dipilah dan dipilih. Kalau perlu dirahasiakan, sebagainya perlu untuk dirahasiakan. Jangan semuanya kita itu ceplas-ceplos. Apa ceplas-ceplos? Ya. Mudah ngomong, semuanya diucapkan, semuanya disampaikan. Lihat pula. Ya. Dan ketika kita ingin berbicara di sebuah perkumpulan seperti ini, lihat apakah pembicaraan kita ini nanti akan berimbas kepada 1, 2, 3, ataukah semuanya aman dan seterusnya. Dan ini kita perlu menjadi orang yang hakim, bijaksana. Ya, bukan bijik sini. Ya, bijaksana. Artinya ma'asyiral muslimin sekalian, sebagaimana dalam hadis Alqamah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan apa? Kuntu ma'a Abdullah falaqiyahu Uthman bimina faqala ya Aba Abdurrahman inna li ilaika hajatan fakhalaya. Lihat nih. Ketika Alqamah bersama dengan Abdullah, kemudian bertemu dengan Uthman radhiyallahu taala anhu di Mina. Maka Abdullah berkata kepada Uthman, "Wahai Abu Abdurrahman, aku ada keperluan denganmu." Maka kemudian mereka berdua pun menyepi. Artinya apa? Menyingkir dari siapa? Dari Alqamah. Karena ada hal yang perlu dibicarakan oleh siapa? Oleh Abdullah dengan Uthman, dan tidak perlu diketahui oleh Alqamah. Ya, tapi sifatnya bukan menggunjing karena mereka pergi. Ya, mereka pergi. Yang tidak boleh kumpul bertiga, ya, ngobrol berdua. Nah, ini yang tak boleh. Ya, ngobrol bertiga, pakai bahasa Jawa berdua. Ya, ngobrol bertiga, ya, tapi ngomong pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini termasuk di antara apa? Najwa. Nah, ini termasuk di antara najwa. Apa itu najwa? Berbisik-bisik, ya, termasuk di antara berbisik-bisik. Tapi kalau sudah berempat tidak masalah, ya. Kalau sudah berempat itu tidak masalah, ya. Berempat kita ngobrol berdua dengan tidak mengeraskan suara, itu aman. Kata Nabi kita Muhammad, "Idza kuntum thalathatan." Kalau kalian berjumlah tiga orang. Sebabnya ketika tiga, ya. Tapi kalau sudah berempat, ya, kalau sudah berlima, kalau sudah berenam, bertujuh, maka itu sudah terbebas dari hadis tersebut. Karena Nabi kita katakan fala yatanajasnani dunal akhar. Janganlah yang berdua ngobrol dan meninggalkan yang satu. Fa inna dzalika yuhzinu. Karena itu akan membuat yang satu itu merasa bersedih. Walhasil dia akan merasa kecewa, ya kan, kemudian dia tersandar, merasa lemes dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada nih? Masuk waktu? Kita
adzan terlebih dahulu. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kata beliau di sini, hafizahullah taala, fa in kunta turidu min ahadin mas'alatan khassah aw tawjihan khassan fala tajhar bi mas'alatika wala bi nasihatika amama an-nas walakin asirra ilayhi ma turid. Wa qad asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Kata beliau, hafizahullah ta'ala,
Jika engkau memiliki keperluan dengan seseorang atau kita ingin menyampaikan kepada seseorang itu nasihat kepada dia secara khusus, maka rahasiakan nasihat dan keperluan itu dari orang lain. Ya, jangan biarkan semua orang itu tahu atau mengerti apa yang kita sampaikan, dan itu tidak mengapa. Terutama orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, mereka tidak perlu tahu, dan kita boleh menyampingkan mereka untuk mereka tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Dan kadang-kadangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melirihkan pembicaraan kayaknya kepada sebagian istri-istrinya atau kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Fatimah ibnatihi aydan bihadits. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha, sementara ketika itu ada Aisyah, juga ada yang lainnya. Maka akhirnya Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahandamu, dan seterusnya. Ya, sehingga ma'asyiral ikhwah sekalian, hafizakumullah jami'an, bolehnya seseorang itu menyembunyikan sesuatu atau merahasiakan sesuatu pembicaraan tanpa diketahui oleh orang yang lain, jika itu memang diperlukan dan dibutuhkan, selama itu bukan dalam rangka untuk menggunjing orang yang ketiga tersebut dan tidak di hadapan dia, ya. Kalau perlu sampai tidak terlihat oleh orang tersebut, maka itu tidak mengapa. Naam. Ikhwani wa akhwati, dan kita semuanya yang hadir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama. Beliau menyatakan mura'atu hurumat al-awqati wal amakin wa aqdarin nas. Ya, menjaga kehormatan waktu, menjaga kehormatan tempat, dan juga menjaga kehormatan manusia. Ini juga merupakan bagian daripada akhlak seorang muslim. Waktu kita hormati, tempat juga kita hormati, sebagaimana saudara atau manusia yang lain juga kita hormati. Jadi yang dihormati bukan hanya manusia, waktu perlu kita hargai, ya. Waktu perlu kita hargai. Suatu tempat juga perlu dihargai. Sebagaimana manusia atau orang-orang tertentu itu juga perlu untuk dihargai. Sehingga penghargaan seseorang kepada waktu, penghargaan seseorang kepada suatu tempat, penghargaan seseorang kepada suatu kepada makhluk, ini bagian daripada akhlak seorang muslim. Makanya ada istilah haram, ada tanah haram, ada bulan haram. Karena itu perlu untuk dihormati, perlu dimuliakan, ya atau tidak? Ada tempat-tempat yang haram, ya. Ada waktu yang haram, seperti adalah bulan-bulan haram. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Itu bulan-bulan haram, bulan atau waktu-waktu yang hendaknya kita hormati, waktu yang kita muliakan, waktu yang kita istimewakan, sebagaimana Allah membuatnya adalah terhormat. Ya, kemudian tempat seperti tanah haram atau baladul haram atau masjidul haram atau Ka'batul Musyarrafah, itu juga semuanya adalah tempat-tempat yang mulia, tempat yang harus dihormati. Masjidun Nabawi, tempat yang harus dihormati. Itu waktu-waktu yang perlu untuk dihormati, dihargai. Ya, sebagaimana manusia, ya. Nabi kita mengatakan apa kepada Ka'bah? Ma'a'zama hurmatuk. Wahai Ka'bah, aku sangat mengetahui akan keagungan kehormatanmu. Engkau adalah benda yang sangat terhormat. Tetapi sungguh, ya, tumpahnya darah atau dengan dilecehkannya kehormatan seorang muslim itu lebih besar di mata Allah dibandingkan ketika engkau itu dilecehkan. Lihat, makhluk juga ada kehormatannya, sehingga tidak boleh juga dilecehkan, dihina, diinjak-injak habis-habisan memang dengan niatan untuk menginjak-injak, menghinakan. Itu tidak boleh juga. Karena yang perlu dihormati ada waktu, ada tempat, manusia. Itu juga perlu dihormati, ya. Makanya lihat, ya. Wal tura' hurmatul awqati wal amakin. Wal yanzur ila aqdarin nas 'inda al-khitab
Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidal fil hajj." Kata beliau hafizahullah, ya, ketika kita hendak berbicara, maka hendaknya kita perhatikan kehormatan waktu, kehormatan tempat, dan juga hendaknya kita memperhatikan tentang manusia yang ada ketika itu. Lihat bagaimana Rasul kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Faman farada fihinnal hajj. Barang siapa yang memastikan dirinya itu akan berhaji pada bulan-bulan tersebut, fala rafath. Maka tidak boleh dia mengucapkan kata-kata yang keji. Berarti terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Tempat dan waktu. Fala rafatha wala fusuq. Ini terkait dengan tempat dan waktu. Ya kan? Karena dia di musim haji dan dia di tempat untuk berhaji. Fala rafath. Tidak boleh dia mengucapkan kata-kata yang keji, wala fusuq, juga kata-kata yang fasik. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal, fa in jahila alaihi ahad falyaqul inni shaim." Nabi kita SAW menyatakan apa? Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia itu berkata-kata kotor, dan juga jangan dia berteriak-teriak. Dan jika ada orang yang mencelahnya, yang mencacinya, yang menghinanya, maka cukup katakan inni shaim. Ya, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Ini tentang apa? Menghormati apa? Waktu Ramadan, waktu saat kita sedang berpuasa. Qala li Umar, liman rafa'a sautahu 'inda masjid. Ketika dikatakan kepada Umar, ya, atau waqala Umar, ketika Umar berkata kepada seseorang yang mengangkat suara ketika di dalam masjid, apa kata Umar? "Lau kuntuma min ahli hadzal balad la auja'tukuma darba." Kalau sekiranya kalian berdua ini termasuk penduduk kota ini, maka sudahlah aku akan penggal kedua leher kalian berdua. Ini Umar nih. Gara-gara ada dua orang yang teriak-teriak di masjid, kalau kalian ini penduduk asli Makkah, ya, maka aku akan. Itu Umar radhiyallahu anhu, ya, tapi beliau memuliakan, ya, memuliakan apa? Dia tamu orang, juga memuliakan mereka bukan orang setempat, ya kan, memuliakan tempat mereka berasal juga, dan seterusnya. Artinya ma'asyiral muslimin sekalian, kata Allah Azza wa Jalla ketika beliau tentang tanah haram, beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? "Wa man yurid fihi bi ilhad nudhiqhu min 'adzabin alim." Dan siapa saja yang ingin melakukan pelencengan di dalam tanah haram ini, nudhiqhu min 'adzabin alim, maka kami akan berikan kepada mereka itu adab yang pedih. Siapapun yang ingin atau bermaksud untuk melakukan kejahatan di dalam tanah haram ini, makanya biasanya sebagian ustaz-ustaz kita ketika mereka membimbing jamaah haji ataupun umrah, ketika mulai memasuki tanah haram, mereka akan mengingatkan dengan ayat ini, "Wa man yurid fihi bi ilhad nudhiqhu min 'adzabin alim." Siapa yang punya tujuan untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa di tanah haram ini, maka bisa jadi dia akan diberikan oleh Allah dengan adab yang pedih. Bukan saatnya di tanah haram melakukan maksiat. Bukan saatnya di tanah haram itu melakukan dosa. Dan kita bisa lihat, atau bahkan nanti akan ada orang-orang yang ketika mereka menyelewengkan keberadaan mereka di tanah haram untuk melakukan suatu dosa, apa yang terjadi? Allah pasti akan hinakan dia. Allah pasti akan jadikan keadaannya terpuruk, atau Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia manusia terendah. Kenapa? Karena dia menyelewengkan hak tanah haram. Mereka menjadikan keberadaan mereka di tanah haram untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah akan hinakan dia. Wa man yurid fihi bi ilhad, ya, nudhiqhu min 'adzabin alim. Dan terkadang adab itu bukan hanya untuk di akhirat, bahkan terkadang di dunia saja mereka sudah merasakan sebagian daripada adabnya, waliyadzubillah. Dan ini, ya, hendaknya menjadi sebuah wanti-wanti bagi seseorang yang ingin berangkat ke sana. Maka jangan ada niatan untuk membuat kerusakan. Termasuk di antara berbuat kerusakan adalah apa? Dengan adanya kemaksiatan yang mereka lakukan di sana, atau dengan sengaja melakukan dosa-dosa,
di sana, atau bahkan melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan di sana, maka itu tidak diizinkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan apa? Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seorang perempuan yang berbicara dengan seorang laki-laki sementara mereka bukan mahramnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fala takhdha'na bil qaul. Maka jangan engkau jadikan perkataanmu itu lembut gemulai. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka hati-hati orang yang ada penyakit di dalamnya akan merasa nyaman, tentram dengannya dan akan terbawa kepada suasana tersebut. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, Nabi kita Muhammad SAW, ya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada seorang laki-laki, ya, walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian itu memberikan wasiat kepada mereka secara rahasia kecuali sifat yang betul-betul untuk perkara yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya toh? Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarlah, perhatikan dan diamlah supaya kalian itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk berbicara kita itu harus hati-hati, menimbang tempat, menimbang waktu, keadaan, dan memperhatikan siapa yang orang kita ajak bicara. Jangankan untuk manusia, waktu harus kita perhatikan, ya atau tidak? Kondisi tempat dan keadaan pun juga harus kita perhatikan. Lihat, kita dilarang untuk ngomong ketika Al-Quran dibacakan, menunjukkan kemuliaan sebuah hal yang dinamakan dengan apa? Al-Quran. Ya, bagaimana lagi dengan manusia? Ketika tempat harus dihormati, waktu dihormati, keadaan dihormati, manusia pun juga butuh untuk dihormati. Oleh karenanya ikhwan dan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqaddama aidan qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam li asghari ar-rajulaini lamma dhahaba yatakallam kabbir. Ya. Juga ketika Nabi Muhammad SAW berbicara kepada seorang yang kecil di antara dua orang yang ada yang lebih besar darinya, maka kemudian ketika seorang yang kecil ini malah ngomong duluan sebelum yang lebih besar, Nabi mengatakan apa? Kabir. Yang besar duluan, yang tua duluan. Dan itu adab dalam berbicara. Ketika semuanya berhak untuk berbicara, maka yang diutamakan berbicara adalah yang paling tua. Itu adabnya. Dalam musyawarah misalkan, dalam rapat, setelah adanya pembukaan, maka kita utamakan silakan yang tua dulu untuk memberikan masukan, baru nanti yang lain, baru nanti yang lain. Ini adab. Ini akhlak dalam berbicara, dan ini hendaknya difahami oleh setiap muslim dan muslimah agar akhlaknya dan cara dia di dalam berakhlak, bermuamalah dengan sesama itu memiliki kebaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, insyaallah bab berikutnya pun kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fi soal? Ada pertanyaan? Mana dulu? Al-aiman fal aiman ya. Ah, ya betul. Insyaallah. Mengenai hewan kurban, misalnya hewan kurbannya tidak sama besarnya dan berbeda harganya. Jadi macam mana panitia untuk menyamakan anggotanya? Ada sebagian mengatakan kalau hewan kurban itu yang besarnya itu harus dibagikan untuk peserta yang mendaftar dengan hewan yang besar. Kalau gitu nampaknya panitia repot. Jadi gimana solusi sebagai panitia? Apakah harus kami pisahkan yang besar ini atau kami samakan aja pembagiannya? Secara hukum asal
pengalokasian dan pendistribusian hewan kurban ini tidak ada ketentuan secara khusus di dalam syariat. Ya, tidak ada ketentuan secara khusus. Artinya fleksibel. Ya, artinya fleksibel di sini. Kalau sekiranya memang peserta udah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia untuk panitia itu mengatur dan memberikan amanah kepada panitia, dan panitia sudah mempertimbangkan segala halnya, dan itu untuk kelancaran dan juga untuk kemudahan. Dan sebenarnya peserta pun ketika dia sudah berikrar untuk kurban, ya kan, mau dia itu ngambil sedikit ataupun dapat sedikit, dia kan sudah ikrarkan itu untuk kaum muslimin. Kenapa kemudian terlalu dipermasalahkan dia? Ya kan? Satu. Tetapi yang kedua, panitia pun sebenarnya juga harus mengerti bahwa para peserta kurban mereka juga punya hak untuk mendapatkan bagian daripada kurbannya. Sampai para ulama ketika dia kurban, setengah untuk dia, setengah untuk diberikan, hak dia. Ketika dia ngambil 2/3-nya, yang 1/3 untuk kaum muslimin, hak dia. Karena dia yang berkurban. Ini hukum asalnya. Contohnya, ketika 7 orang, dia koalisi dalam 1 ekor kerbau, misal. Mau dia serahkan 1/3 dagingnya, itu yang dibagi kepada masyarakat, hak mereka peserta. Itu hukum asalnya. Karena tidak ada ketentuan khusus. Adapun pembagian 1/3 untuk peserta, 1/3 untuk dihadiahkan, 1/3 untuk kaum muslimin, untuk fakir miskin, ini pembagian ahli fiqih dan tidak dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan apa? Kulu wa at'imu waddakhiru. Itu yang dikatakan Nabi. Makan darinya, bagi-bagi dengannya, dan simpan sebagiannya. Itu yang dikatakan Nabi. Kulu, makanlah, artinya ada hak untuk yang berkorban mendapatkan bagian korbannya, ya. Wa at'imu, dan ada hak untuk dibagikan. Waddakhiru, dan simpan sebagiannya. Artinya peserta kurban dia juga punya hak untuk membawa sebagian daging di luar yang dia makan, ada yang bisa dia simpan. Tayyib. Ini hukum asalnya. Sehingga panitia punya hak ketika peserta sudah menyerahkan mutlak kepada panitia, kan begitu. Tetapi panitia juga memikirkan bahwasanya peserta juga punya hak ketika mereka ada permintaan, selagi itu tidak merepotkan. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang harus diperhatikan dalam masalah ini bukan masalah bagian peserta kurbannya saja, tapi adalah perlu ada kejelasan. Ketika misalkan dalam sebuah masjid ada 5 kelompok, dan untuk mendapatkan hewan kurban yang sama harga itu mungkin susah. Akhirnya ada 5 kerbau dengan 5 harga juga. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 19, ada yang 23, ada sampai yang 25. Taib. Tentu iurannya akan berbeda. Tidak mungkin kemudian panitia menyamaratakan semuanya. Oh, yang ini genapkan aja ke sinilah. Yang ini tombokkan aja ke sini. Ya, tidak perlu Anda bagi-bagi. Ya, yang pengen mendapatkan kurban dengan sapi yang besar harga 25 juta, mana? 7 orang yang mau untuk harga kerbau ini. Berarti iurannya dia berbeda. Ini pertama sebenarnya yang harus dicari di sini. Bukan masalah pembagian untuk pesertanya dulu, bukan. Tapi pengalokasian mana yang mau harga yang di kelompok yang harga ini, kelompok yang harga ini, kelompok yang harga ini, sehingga iuran mereka jelas. Iuran mereka jelas. Karena apa? Masing-masing mereka mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan besaran yang dia keluarkan untuk kurbannya. Ya. Dengan besaran uang yang dia keluarkan untuk kurbannya. Termasuk di antara itu adalah kualitas banyak dan sedikitnya daging. Itu juga berpengaruh dengan pahala. Enggak mungkin orang yang iurannya sama tapi dia mendapatkan bagian yang kecil. Kan begitu? Atau sebaliknya, iuran yang dia sederhana tapi dia mendapatkan bagian yang besar. Kan begitu. Tapi kalau sekiranya memang kita panitia mendapatkan harga kerbaunya sama dari penjualnya, memang sama.
ya, tapi ada perbedaan dari mereka, maka ini namanya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Karena kita sudah berusaha untuk mencari yang seimbang dengan harga yang sama, tapi untuk mendapatkan yang betul-betul seimbang kan susah ya. Tapi penjual mengatakan ya udahlah, karena itu adanya ya udah semuanya dikasih harga sama. Maka itu nanti kita sampaikan kepada pesertanya. Barulah di situ nanti kita ketemu iuran masing-masing. Nah, terkait dengan nanti pembagiannya untuk masing-masing peserta, ya. Kalau sekiranya memang peserta ingin ya dibagi 3, ya, itu hak mereka sebenarnya. Itu hak mereka sebenarnya. Ustaz, panitia kami susah. Panitia kami susah. Makanya panitia ketika dia merasa disusahkan, maka dia boleh mengambil upah sejak awal. Contoh, iurannya 3,5 dan panitia menetapkan untuk iurannya 37, yang 200 untuk lelah panitia, maka dia makan gaji di situ tidak mengapa. Jadi ketika dia lelah dengan kepanitiaannya, dia ada gaji kok. Dia ada gaji. Maka ketika panitia digaji, ya, di luar dengan harga kurban, dan ingat ya, kurban atau pencarian hewan kurban jangan dijadikan sebagai sarana untuk kita mendapatkan keuntungan, jangan sampai. Ya, berapa harga kerbaunya itu kita sampaikan kepada jamaah. Kita memang dapat uang di luar harga kerbau, kita patok berapapun harganya nanti itu kita sampaikan, dan kita dapat uang dari 200.000 per peserta, kan begitu? Kita nyata-nyata dari awal. Jadi ya kita mau repot karena kita digaji, wajar atau tidak? Wajar. Jadi ketika sudah dapat gaji, kita repot sedikit ya nggak masalah. Oh, kelompok 1 karena ketemunya sekian kilo dagingnya, maka mereka dapatnya sekian. Wajar sebenarnya. Mereka berbeda dengan yang lainnya. Tetapi kalau sekiranya para peserta udah menyerahkan full kepada panitia, maka panitia bisa mengumpulkan mereka semuanya. Bolehkah kemudian untuk para peserta kami berikan kepada semua peserta itu hal yang sama rata, ya, sama rata. Kalau mereka sama-sama riba, ya udahlah. Cuman terkadang nih yang jadi masalah, dia bukan panitia, dia bukan peserta, dia pula yang komentar. Ya enggak? Dia bukan peserta, ditengok dari pesertanya, oh enggak ada dia. Panitia enggak juga ada dia. Dia yang komentar, apa pula macam itu? Enggak adil lah, itu begini. Orang pesertanya aja no problem. Kok dia yang enggak ikut korban, malah dia yang bersuara. Ini kita terkadang kurang dalam menjaga lisan. Ya, makanya sekarang sebelum itu nanti mau diputuskan, panggil semua pesertanya. Ya, pesertanya panggil. Ya, ini kita ada 3 kerbau, berbeda-beda harganya. Bagaimana ini? Ya, siapa yang kelompok pertama, kelompok 2, kelompok ketiga. Kelompok pertama ini, kelompok kedua, kelompok 3. Ya udah, tunjuk nanti yang kelompok pertama siapa. Oh ini. Udah selesai kelompoknya, iuran kelompok pertama sekian, kelompok 2 sekian, kelompok 3 sekian. Udah selesai. Nah, sekarang bahasan yang kedua adalah tentang hal yang mau dibagikan kepada peserta. Kira-kira mau disamaratakan atau perlu dibeda-bedakan juga? Kan begitu, kita tanyakan kepada mereka. Ya, bedakan aja lah, kan kami yang berbeda. Hak mereka juga sebenarnya. Hak mereka. Makanya tadi di awal saya katakan ya, Anda sebagai panitia, kalau memang itu ada jerih payah dan lelah, lebih baik Anda transparansi sejak awal, ya. Karena nanti akan ada pekerjaan panitia, ya, ada lelah panitia, ada pikiran panitia yang menguras pikiran juga, maka panitia menetapkan adanya upah untuk panitia di luar harga kerbau dan di luar untuk perlengkapan. Kerbaunya misalkan 3.250.000, perlengkapan 50, ya udah 33. 200-nya untuk panitia misalkan 3,5, udah. Berarti Anda mendapatkan dari setiap satu kerbau 1.400.000, kan begitu. Contohnya 3 kerbau berapa? 4.200.000, kan begitu. Ya udah. Itu 4.200 untuk panitia, hak panitia. Jadi dia lelah, ya wajar, orang ada gajinya. Tentu ketika ada gajinya dia akan siap, kan begitu. Ya Allah. Nah, ini dengan transparansi, dengan ada kejelasan seperti ini, enak. Di panitia enak, di peserta juga enak. Tapi kalau kemudian panitia hanya menyarankan,
atau mungkin memberikan gambaran untuk supaya enaknya, kan begitu, untuk supaya tidak ribetnya. Ya udah, kita samaratakan aja lah. Semuanya kita samaratakan 3,5 kilo. Gimana? Sepakat. Ya udah, selesai semuanya. Gamblang, tidak ada. Nah, yang tidak ikut kurban, yang juga bukan panitia, tutup mulut. Ya, jaga hati yang berkurban dan jaga hati panitianya. Terkadang angek tada pada golek. Ya. Yang kane siram golek, cuman yang angek nah, kan seperti itu. Wallahu taala. Nah, udah selesai problem. Silakan Pak. Jadi yang digunakan ini dua pembahasan kita mau ini. Apakah zakat fitrah itu hanya dikhususkan untuk fakir miskin atau di luar yang asal 8. yang 8 itu? Zakat fitrah itu mutlak untuk fakir miskin. Tidak untuk yang 7 yang lain. Tidak untuk yang 6 yang lain. Dia hanya untuk fakir miskin. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan faradallahu zakatal fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lil mu'min atau tuhratan lis saum. Allah mewajibkan zakat fitri itu sebagai tu'mah, makanan bagi fakir miskin, bukan untuk yang itu. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Yang 8 ini adalah untuk zakat mal, zakat harta. Adapun zakat fitri tu'matan lil masakin, hanya untuk fakir miskin, tidak untuk yang 6 yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Jadi fakir zakat fitrah tidak untuk anak yatim, tidak untuk orang gharim, tidak untuk gharim artinya orang yang berhutang ya. Kemudian bukan untuk orang yang muallaf, bukan untuk hatinya, bukan untuk orang yang fi sabilillah, bukan untuk ibnu sabil, bukan untuk amil. Makanya zakat fitri tidak ada amilnya. Ya, zakat fitri tidak ada amil zakatnya. Kalaupun ada pengurus zakat, dia diambil dari kas masjid atau dicarikan dari dana lain, bukan dari zakat fitrahnya. Kalau dia miskin, maka dia mendapat 2 hendaknya. Dia mendapatkan hak 2. Pertama, zakat fitri sebagai dia orang miskin. Yang kedua, dapat upah, tapi bukan dari harta, bukan dari fitrahnya. Kan begitu. Ya, anak yatim dia tidak berhak mendapatkan zakat. Dia itu jika dia adalah anak dari orang kaya, ya tidak berhak mendapatkan zakat fitri. Kalau dia orang tuanya kaya, dia yatim, tapi dia berhak untuk mendapatkan harta fitrah jika dia yatim dan miskin, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Walaupun anak yatim tapi dia kaya, nggak ada zakat fitrah bagi dia. Karena zakat fitri ini mutlak untuk orang fakir dan miskin, bukan untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Padahal mereka itu bisa untuk membeli korbannya dengan sendiri, tak lombang, tak campur yang berbeda. Sementara kan dikatakan yang tidak mampu atau katanya tidak boleh mendekati persoalan. Betul. Jadi mendekati persoalannya mutlak anak boleh gimana? Sebenarnya jamaah sekalian, dikatakan janganlah dia mendekati masjid kami, itu semacam sebuah bentuk peringatan ya, semacam tahdzir. Bahwasanya orang yang seperti ini berarti dia bukan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau dia tidak mampu berkorban dengan iuran yang sampai 3 juta, kenapa tidak berkorban dengan harga 2 juta? Ya atau tidak? Artinya, kalau dia bisa berkorban dengan domba yang harga 2 jutaan, kenapa harus dia paksakan atau kenapa harus dia melihat kepada yang 3 juta dengan kemudian menjadikan itu sebagai alasan dia tidak mampu dan mahebono 3 juta. Sementara ada kurban kambing yang dia beli bisa dengan harga 1,8, 2 juta dan sebagainya. Kalaupun nggak bisa dengan harga jantan misalkan karena mahal, kenapa nggak berkorban dengan yang betina? Ya, kan tidak ada beda antara jantan dengan betina. Semuanya sah untuk berkorban, ya. Kecuali ya Anda mampu untuk beli jantan, diutamakan jantan. Tapi kalau tidak mampu untuk beli jantan, maka berkorbanlah walaupun dengan betina.
Ya begitu. Sampai kemarin saya nasihatkan di suatu kampung, saya katakan ketika di situ masih sedikit orang yang berkorban, saya katakan kalau memang nanti hanya ada beberapa kelompok sedikit saja yang berkorban, maka gunakan uang iuran mereka itu untuk membeli sapi dengan jenis betina. Sehingga dengan harga untuk jantan nanti dagingnya sedikit, maka beli untuk betina dengan harga yang segitu dengan daging yang lebih banyak. Karena kelompoknya sedikit, kan begitu. Kelompok sedikit dipaksakan beli jantan, tambah sedikitlah dagingnya. Tapi ketika kelompoknya sedikit diberikan kepada betina, maka dagingnya akan semakin banyak dengan kadar iuran yang mereka dapatkan. 21 juta untuk jantan dengan 21 juta jenis kelamin betina, maka tentu akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari sisi berat dagingnya. Ya toh? Maka jika kelompoknya sedikit, karena manfaat kurban itu apa? Harga atau dagingnya? Harga atau dagingnya? Manfaat, saya tanya manfaat nih. Dagingnya. Karena intinya di situ. Ya, dan tidak ada permasalahan kok kita korban dengan jenis betina. Ya, tidak ada masalah sedikit pun. Dan ulama sepakat dan tidak ada yang menyelisihinya sahnya korban dengan jenis betina. Tidak ada yang mempersyaratkan untuk jantan. Sebagaimana akikah. Akikah tidak mengapa dengan betina dan tidak ada keharusan untuk jantan. Tapi bagi orang yang mampu, dia bisa membeli jantan dengan kualitas yang terbaik. Oh, kenapa tidak? Ya Allah, tanduknya Tanduknya sempurna. Warnanya ada putih tapi ada hitam-hitamnya. Ya kan seperti itu, dia gemuk, harganya mahal, the best nih. Ya kan? Ini baik, belilah itu. Kan begitu? Karena itu ciri-ciri domba dan kambingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlahain kabshaini amlahain. 2 kibas, domba yang cukup gemuk. Dikatakan warnanya putih tapi ada kehitam-hitamannya. Kan begitu, itu dombanya Rasulullah. Anda pengen cari domba yang berwarna putih, ada campuran kehitam-hitamannya. Kemudian Anda cari yang jantan, kemudian Anda cari yang dia gemuk, maka itu terbaik. Ya, tapi jangan jadikan iuran 3 juta lebih dengan kelompok sapi ataupun kerbau menjadikan Anda itu kemudian tidak berkorban. Sementara Anda mampu untuk berkorban dengan 1 ekor kambing atau domba, maka tetap berkorbanlah. Jadi makna artinya, maka fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati musalla kami, bukan artinya ditord, bukan artinya diusir. Jangan, enggak boleh salatnya. Enggak mungkin Rasulullah SAW karena suatu hal kemudian melarang seseorang untuk mendekati masjid secara mutlak, tidak. Ya, sebagaimana ketika Nabi kita mengatakan man akala basalan aw thawman falyaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami. Apakah mutlak enggak boleh? Tidak. Tapi ketika ilahnya masih ada. Ilahnya apa? Baunya. Makan bawang merah, bawang putih mentah, baunya itu pekat, maka jauhi. Setelah hilang, ya datangi masjid. Kan begitu? Nah, atau makan bawang merah, bawang putih tapi dengan direbus dulu, baunya nggak ada, udah hilang, maka ya silahkan. Kan begitu, tetap dia datang ke masjid. Terkadang ada alasan orang, ya, memang gimana ya? Manusia ini pintar, dia ngakali sesuatu. Malainya ke masjid, maka dengan sengajanya makan bawang merah, bawang putih sebelum salat. Apa nak ke masjid? Makan tadi bawang merah, bawang putih, busuk angak. Nah, busuk angak, makanya nak ke masjidnya Nabi malarnya memang dicari-cari waktu nak ke masjid makan bawang. Apa nak ke masjid? Makan potai tadi. Nah, makannya benar makan bonaunya. Ndak makan no. Makan bono. Iya makan. Jadi alasannya makan dan sebagainya. Maka kaum muslimat rahimahullah, selagi ilahnya hilang maka tidak berlaku. Nah, adapun yang tadi dikatakan fala yaqrabanna musallana, artinya itu adalah merupakan sebuah wanti-wanti dan ancaman bahwasanya Rasulullah tidak suka dengan orang yang seperti ini. Rasulullah enggak suka. Sebagaimana Nabi mengatakan falaisa minna, bukan dari golongan. Apakah kemudian beliau golongan Nabi lain? Enggak. Tapi menunjukkan bahwasanya itu bukan dari praktek Rasulullah. Itu bukan daripada sunnah Rasulullah. Itu bukan yang Rasulullah suka. Rasulullah enggak suka dengan yang seperti itu. Rasulullah enggak suka dengan orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban. Berkorbanlah walaupun hanya dengan kambing. Apalagi sekarang
Paket akikah aja 1,8 dapat kan? Udah masak lagi. Wah, kenapa tidak? Anda berkorban dengan itu. Ya, niatkan. Anda ketemu dengan orang catering, saya ingin berkorban. Tolong bantai di tanggal ke-11 misalkan, ya. Bantai tanggal 11, ya, korban untuk saya. Tolong bantaikan, masak sekalian dan tolong bungkus. Ya udah, Anda bagi-bagi itu. Anda udah korban atau belum? Oh, selesai kok. Anda bagi-bagi dengan daging yang sudah masak dan itu korban Anda. Dan sekarang dipermudah semuanya kan. Subhanallah. Tapi kalau kita nggak mau ya susah. Makanya sebagian guru-guru kita mengatakan korban bukan tentang mampu dan tidak mampu di zaman kita ini ya. Tapi tentang mau dan tidak mau, ya kan gitu. Beli handphone, beli ini, beli itu, mampu dia. Giliran korban sekali setahun tiba-tiba aja nggak mampu. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita dan maukan kita untuk bisa menjadi peserta korban di setiap tahunnya. Yang sekarang belum mau, maka tumbuhkan rasa maunya, maka Allah akan tumbuhkan kemampuan. Allahumma amin. Makanya di antara amalan di bulan Dzulqa'dah ini, di antara amalan bulan Dzulqa'dah, bulan haram itu apa? Niatkan untuk berkorban di bulan Dzulhijjah. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah kepada anaknya, "Ai bunayya in bil khair." Wahai ananda, niatkan untuk kebaikan. Fa innaka la tazalu ala khairin ma nawaital khair. Karena engkau akan senantiasa berada di atas kebaikan selama engkau berniat untuk melakukan kebaikan. Niat saja sudah ada kebaikan dan semoga dengan niat itu Allah sampaikan kita kepada niat kita tersebut. Ya, ini kita masih di bulan Dzulqa'dah, masih di belasan. Masih ada waktu sekitar 20 hari ke depan. Lebih lah. Ya, maka niatkan nih, saya belum daftar nih. Daftarkan. Ya, kalau sekiranya nanti qadarullah yang enggak terpenuhi, ya setidaknya kita daftarkan diri dengan Allah Azza wa Jalla dulu. Kalau belum berani kita sampaikan ke pengurus masjid karena belum tampak oleh kita, tapi daftarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, hamba-Mu ini mendaftarkan kurban di tahun ini. Mudah-mudahan Allah panggil kita untuk menjadi orang yang berkorban. Kalaupun tidak dengan unta, dengan sapi, maka mudah-mudahan dengan kambing. Ya Pak, kalaupun enggak dengan kambing, dengan domba. Ya, ya seperti itu. Karena apa jemaah sekalian? Kambing mutlak 1 tahun, domba setengah tahun boleh. Kalau tidak ada yang setahun. Artinya kalau Anda tidak bisa membeli yang dengan harga yang tinggi, maka cari selagi persyaratannya terpenuhi dengan harga yang Anda mampu. Allah taala. Artinya kita usahakan untuk tetap bisa berkorban di setiap tahunnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, cukup ya? Ada yang lain? Nah, naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.